Dan saya lihat beberapa kasus atau masalah itu dari sini nih. Dikira istri itu kaya, sebenarnya hidup dirinya sendiri, tapi tidak. Dia masih dihidupi oleh suaminya, orang-orang lain. Walaupun tadi istrinya apa? Kaya, punya banyak harta. Nah, bisa cita-cita saya jadi sia-sia dong kayak gitu. Iya. Adapun nafkah diri sendiri tadi seperti kebutuhannya tadi ya, sandang, pangan, dan papan. Nanti kita akan lihat rinciannya ketika kita bahas nafkah untuk keluarga. Baik, berarti kesimpulannya untuk nafkah yang pertama untuk diri sendiri adalah ya, nafkah itu dipenuhi untuk kebutuhan pribadi berupa sandang, pangan, dan papan, dikecualikan siapa tadi? Istri, nafkahnya dipenuhi oleh yang lainnya yaitu suaminya, walaupun dia itu berkecukupan, walaupun dia itu kaya raya. Catat itu Bapak baik-baik. Maaf agak menyinggung-nyinggung sedikit, nyerempet-nyerempet gak apa-apa ya. Terus yang kedua, nafkah untuk istri. Para ulama katakan suami setelah dia memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka dia wajib untuk menafkahi istrinya. Terus dikatakan sini wala taskut bimadaz zaman. Berlalunya waktu itu kewajibannya tidaklah gugur. Artinya bisa jadi ada yang tinggalin istrinya, tidak dinafkahi. Itu salah. Berlalunya waktu itu bukan berarti sudah 2 tahun dia tinggalin istrinya, dia tidak kasih nafkah, bukan berarti itu sudah selesai. Tetap dianggap itu ada kewajibanmu dulu kemarin tuh. Selama 2 tahun kamu gak keluarkan nafkah itu, dosa berarti. Faya aqwa min ghairiha. Nafkah pada istri lebih kuat dibandingkan orang-orang yang lainnya, nanti akan kita sebutkan. Logikanya begini cara berpikirnya. Kenapa sampai nafkah pada istri itu lebih kuat daripada yang lainnya? Soalnya ketika terjadi akad nikah, kan ketika terjadi pernikahan lewat akad, saat terpenuhi rukun nikah yang 5, betul nggak? Kalau saya salah keliru, tolong dibetulkan. Betul nggak? Hah? Atau sudah lupa dulu rukun nikahnya berapa? Berapa Pak? Hah? Atau mau nikah lagi gitu nih? Hah? Berapa rukun nikah tadi? 5. Apa tadi? Ini bahasan di kelas pranikahnya saya ini sebenarnya. Saya bawa-bawa terus ini, biar ingat-ingat kembali lagi. Ya, siapa tahu juga besok punya mantu ya kan? Apa saya 5? Ini jangan senyum-senyum aja Pak, saya nggak butuh senyumanmu. Apa? Ada lakinya, yuk jelas. Terus ada perempuannya, calon laki, calon suami, calon istri. Jelas tahu ini kan? Terus yang ketiga, hah? Apa? Wali. Wali yang mana? Perempuan apa laki? Perempuan. Terus yang keempat, saksi. Berapa saksi? 2. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Terus yang kelima, mahar itu nggak wajib Pak, bisa ngutang. Oh, saya yakin dulu itu nggak ada yang ngutang di sini berarti. Bisa aja kan di sini orang tuanya bilang, saya nikahkan putri saya dengan kamu Mas Joko, dengan mas kawin emas 100 gram dibayar tahun depan. Boleh? Boleh tidak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Yang kelima itu ijab qabul tadi. Dengan adanya ijab qabul, maka telah diserahkan dari bapak si perempuan tadi tuh, wali nikahnya itu, kepada si laki-laki. Artinya bahasa-bahasanya gini, saya serahkan tanggung jawab putri saya yang dulu saya tanggung itu, saya serahkan padamu sekarang. Kamu sekarang ngurus putri saya.
maka beban tanggung jawab pindah ke dia, pindah ke laki-laki ini, tidak lagi pada bapaknya. Sehingga kalau dikatakan dari orang lain, yang lebih dahulu kan siapa? Istrinya terlebih dahulu. Karena dengan akad nikah tadi sudah berpindah tadi kewajiban. Dari seorang ayah pindah kepada seorang laki-laki nih yang jadi mantunya tadi itu. Dan laki-laki punya keharusan memberikan nafkah, di antara dalilnya surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki itu qawwamnya perempuan. Kenapa dikatakan qawwam? Qawwam itu artinya pemimpin, senior, hakim, dan pendidik. 4 yang saya sebutkan ini dari Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu katakan, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, makna qawwam itu 4 arti. Yang pertama, coba diingat. 1, pemimpin, rais. Kemudian yang kedua, seniornya, kabir. Yang ketiga, wal hakim 'alaiha, hakim, pemutus perkara. Yang keempat, wal mu'addib idza i'wajad, yaitu pendidik. Ketika istri keliru, suami yang didik istri tadi. Maka itu yang dimaksud dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpinnya perempuan. Terus dikatakan, kenapa laki-laki jadi pemimpin? Karena Allah telah lebihkan sebagian mereka dari yang lain. Dikarenakan si laki-laki tadi mengeluarkan nafkah dari hartanya. Nafkah dari hartanya. Berarti disebutkan di sini nafkah ini dari suami. Sama juga yang tadi di Al-Baqarah 233 juga. Tadi An-Nisa 34. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Seorang suami itu, tadi saya sebutkan tentang masalah persusuan ya, karena di ayat sebelumnya disebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Seorang ibu itu hendaklah menyusui anaknya 2 tahun sempurna. Baru ayat lanjutannya itu bahas tentang masalah nafkah. Tadi nafkah berupa, hendaklah suami itu memberikan nafkah berupa makan, berupa pakaian dengan cara yang ma'ruf. Makanya kalau kita lihat di sini, nafkah dari suami kepada istri hukumnya wajib. Dan para ulama katakan itu menjadi wajib dengan 2 syarat. Yang pertama at-tamkin, yang kedua al-ittiba. Ini istilah fikih. Yang pertama tamkin, perempuan menyerahkan dirinya pada si laki-laki. Walaupun belum sempat disetubui, tapi dia sudah relakan dirinya pada si laki-laki. Tidak disyaratkan di sini harus disetubui. Karena bisa jadi pada malam pertama itu si wanita dalam keadaan haid. Tapi dia merelakan dirinya untuk digauli suaminya, maka nafkah dari suami pada istri jadi wajib. Yang tidak wajib bagaimana? Si istri bilang, kamu nikah dengan saya nggak boleh nyentuh saya 5 tahun. Jangan senyum-senyum, ada kayak gitu Pak. Ada itu. Kamu nikah dengan saya nggak boleh nyentuh saya 5 tahun. Berarti dia tidak merelakan dirinya untuk digauli suaminya.
Dari dirinya sendiri, dari diri si wanita nih. Dan ini syarat batil kayak gini. Kalau dia pakai syarat kayak gitu, ya syarat ini syarat batil. Kayak kita mau jual beli, terus ini saya beli barang ini, oke Pak, beli boleh beli, tapi ini belum jadi milik Bapak. Gimana? Saya beli kok belum jadi milik, gimana? Sama dengan syarat itu. Kemudian syarat yang kedua, nafkah suami pada istri jadi wajib. Yang kedua adalah ittiba, yaitu istri mengikuti suami, tinggal dengan suami. Berarti jika tidak terpenuhi dua syarat ini, maka nafkah belum wajib. Ketika dua syarat ini sudah terpenuhi, sudah merelakan dirinya, satu. Terus yang kedua apa tadi? Yang kedua apa tadi? Mengikuti suami, maka nafkah dari suami kepada istri jadi wajib. Maka ada kasus ini disebutkan dalam kitab Syafi'iyah. Jika seorang istri itu pergi dari rumah suami, pergi ke tempat lain, bi ghairi idnihi, tanpa izin suami, atau dia bersafar tanpa izin suaminya, atau dia keluar tanpa izin suaminya, saqatat nafaqatuha, maka nafkahnya jadi gugur. Dan itu dianggap nusyuz. Siapa suruh kamu keluar rumah? Itu jawaban suami itu. Gak ada yang suruh kamu keluar rumah. Kok kamu minggat gitu saja? Setelah kita tahu syaratnya, ada namanya lagi besaran nafkah itu seperti apa. Saya berikan logika berpikir dulu. Namanya nafkah itu, pengeluaran nafkah sama seperti sedekah. Kira-kira gini Bapak Ibu sekalian, orang kalau kasih sedekah itu perlu merinci kebutuhan orang yang diberi, atau cuma kasih saja sesuai kemampuan? Perlu nggak kita tanyakan pada orang yang kita beri? Ya ini ada misalnya orang susah ini ya, Pak, sebulan itu kamu butuh apa saja Pak? Atau ini saya mampu sekian, misalnya saya mampu ya 2 juta rupiah, kasih itu. Yang pertama apa yang kedua? Kalau kita mau sedekah, perlu kita rinci tadi ya, apa saja kebutuhan orang yang diberi? Tidak. Maka para ulama itu katakan demikianlah untuk nafkah sama. Nafkah itu tidak merinci kebutuhan istri, tetapi nafkah dari suami itu melihat dari sisi kemampuan suami. Dalilnya adalah At-Talaq tadi ayat 7. Karena Allah katakan, liyunfiq dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah yang punya kelapangan rezeki dia beri sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahallah. Sedangkan yang pas-pasan itu, yang tidak diberikan kelapangan rezeki, maka dia itu beri sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan pada dirinya. Maka paling mudah kita katakan berapa besar nafkah? Tergantung kemampuan suami, tanpa merinci kebutuhan istri. Dan insya Allah ini paling mudah dipahami ini. Dan akhirnya juga kalau istri minta sesuatu, dia lihat dari keadaan suaminya. Soalnya kalau semua kebutuhannya itu mau dirinci, semuanya dianggap butuh. Dan semua itu dianggap penting. Betul nggak Pak? Nah, nanti kita rinci nanti satu-satu itu kebutuhan-kebutuhannya itu apa. Nanti di list satu-satu ini. Apakah nanti skincare, biaya salon itu masuk di situ? Ibu-ibu sudah mulai panas, nanti sebentar lagi saya masuk di sini.
Sudah mulai senyum-senyum ini. Saya cuma takut pulang nanti ini saya nggak bisa pulang gara-gara cegat ibu-ibu nanti ini. Baik, sekarang kita lihat rinciannya tadi. Setelah kita tahu besarannya bagaimana rinciannya. Yang jelas nafkah itu kalau para ulama sebutkan rinciannya, ini yang dibutuhkan oleh seorang untuk jaga dirinya. Yang pertama tentu makanan. Dan ini untuk pemenuhan makanan ya ini tergantung dari kebiasaan saja. Untuk makan gimana? Apakah suami yang siapkan atau istri yang siapkan? Ya urfnya bagaimana? Oh, suami cuma kasih duit saja nih. Nah, sudah masak punya. Pagi sudah tahu beres, siang sudah tahu beres, malam sudah tahu beres. Gitu aja. Dan pertanyaannya, apakah dengan masalah nafkah ini istri wajib masak, Pak? Istri wajib bisa masak. Untuk jadi istri harus bisa masak. Gimana Pak? Harus bisa masak? Orang Jakarta ini jawab semuanya tidak ini. Tapi kalau orang desa harus. Harus. Kamu ngapain jadi mantu di sini tuh misalnya ditinggal sama orang tua. Harus bisa masak. Maka kembali ke urf lagi. Kalau misalnya ada anak perempuan yang ikut suaminya terus tinggal, ya bareng keluarga besar gitu, nanti kan dilihat tuh, ini kok nggak bisa masak, kalau itu jadi aib ya, berarti belajar masak dong. Tapi aslinya ini pokoknya disediakan oleh suami, entah nanti dapatnya dari istri itu masak sendiri ataupun akhirnya catering. Kalau sekarang sudah apa lagi? GoFood. Nah. Terus yang kedua, pelengkap dari makan tadi, lauk pauk. Ya, lauk pauknya itu juga bagian dari memberi makan. Lauk pauknya jenisnya bagaimana? Tergantung urf lagi, kebiasaannya bagaimana. Ada sebagian daerah itu lauk pauknya itu bukan ayam Pak, harus ikan. Ayam malah nggak laku. Ikannya pun harus ikan laut. Lele nggak laku. Itu orang-orang di daerah saya Pak. Saya Indonesia Timur, Ambon Pak. Anti bagi kami makan lele. Saya baru belajar makan lele ketika di Jogja. Terpaksa. Pecel lele itu. Pecel lele saya baru kenal ketika saya kuliah di Jogja. Kenapa? Gak ada makanan lain daripada saya mati di sini. Saya makan lele akhirnya itu. Tapi coba nanti tanya, ada mungkin kenal ada kos-kosan atau asrama orang Indonesia Timur itu. Coba aja dikasih makanan gratis lele itu. Mau dikasih gratis pun mereka nggak mau. Ya, mereka agak-agak sombong sedikit gitu loh. Padahal kalau sudah kelaparan akhirnya makan juga ada. Enggak tergantung lauk pauk itu bagaimana. Tergantung kebiasaan. Terus yang ketiga, pakaian. Ini kita bahas ini pakaian seperti tadi disinggung dalam Al-Baqarah 233, pakaian yang layak. Pakaian yang patut. Yang jelas tujuannya itu untuk nutup aurat. Nanti tergantung dari kemudahan suami itu beri bagaimana. Sesuaikan dengan isi dompetnya bagaimana. Kemudian yang keempat, karena dengan pakaian ini kaitannya dengan penampilan. Berarti yang keempat yang jadi wajib juga di sini adalah alat-alat untuk bersih badan. Apa yang dimaksud dengan alat-alat untuk bersih badan di sini? Tujuannya adalah untuk menghilangkan kotoran dan jangan sampai bau tidak enak itu muncul. Berarti apa alat-alat bersih badan, Pak? Air dulu lah. Nggak ada air nggak bisa. Apalagi sabun, apalagi sampo, apalagi biar badannya nggak bau. Apalagi Pak? Deodoran. Ya sudah cukup kan ini? Sudah, sikat gigi deh sama pastanya itu. Sudah selesai. Terus Ustaz, kalau begitu skincare bagaimana? Nah ini kita bahas ini. Di dalam Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, Profesor Muhammad Azwaili sebutkan gini, amr rawaih. Adapun wangi-wangian.
wal kuhli, celak, wa adawatu zinah, untuk berhias diri, wal hulli, perhiasan. Ini semua di luar tadi yang dari wajib yang kita sebutkan itu. Artinya untuk berpenampilan, untuk tampil cantik. Maka dikatakan di sini fahuwa haqqun li zauji. Itu hak suami. Walaysa wajiban alaihi, bukan kewajiban suami. Catat itu Pak, baik-baik Pak. Tadi apa bahasanya apa? Apa tadi bahasanya? Itu hak suami, bukan kewajiban suami. Itu seperti saya bahas tadi istilah untuk persusuan tadi itu loh. Untuk menyusui. Menyusui itu hak siapa tadi? Istri, bukan kewajiban istri. Tapi kalau tidak ada lagi yang menyusui, baru dia jadi wajib. Apa maksudnya di sini? Jika suami kasih biaya untuk perawatan diri, untuk ke salon, untuk skincare, nih duit kamu beli, maka istri harus beli. Hak suami. Tapi kalau tidak dikasih, gimana Pak? Kalau tidak dikasih, ya sudah. Apa adanya. Bahasanya itu original saja. Oh berarti nggak ada ke salon, nggak ada skincare? Iya, karena suaminya maunya kamu alami aja Bu. Pak jangan tepuk tangan Pak di sini, kayaknya senyum-senyum aja nih Bapak. Apa coba lihat tadi? Bahasanya apa tadi? Itu apa tadi? Hak suami, bukan kewajiban suami. Berarti kalau suami nggak kasih gimana? Ya sudah, nerima apa adanya. Tapi kalau suami kasih biaya nih kamu pergi ke salon, harus pergi ke salon. Berarti suami pingin istrinya berpenampilan kinclong, glowing. Tapi kalau suami nggak kasih gimana? Ya sudah, terima apa adanya saja. Kalau kulitnya tambah keriput, ya urusan bapak, karena bapak nggak perawatan di situ. Sama seperti kalau kita punya kendaraan, mau nggak dicuci aja, itu dibiarin aja, itu terserah yang punya mobil. Kalau mau biarin kayak gitu ya monggo silakan. Tapi kalau pengen kinclong ya sudah, bawa ke tempat cuci mobil, nah baru tuh jadi bagus. Jelas Pak? Jelas? Ibu-ibu jelas? Kayaknya nggak puas nih dengan jawaban ini nih. Ini pulang ini bapak langsung dicuekin kayaknya. Saya salah ngaji di sini. Jadi kita rinci jadi dua berarti dalam hal penampilan. Yang pertama, yang kaitannya dengan bersih-bersih diri, hilangkan kotoran, hilangkan bau yang gak enak. Maka ini hukumnya wajib dari suami kasih nafkah. Kalau nggak ada air, suami sediakan air. Kalau nggak ada sabun, suami sediakan itu. Tapi kalau kaitannya dengan penampilan, berhias diri, kaitannya dengan ya perawatan diri, maka sifatnya itu jadi hak suami, bukan kewajiban suami. Terus yang kelima lagi ini kaitannya nafkah lagi adalah alatul akli, yaitu peralatan untuk makan. Ya berarti piringnya, sendoknya, untuk dukun makan dan minum tadi. Terus yang keenam, tempat tinggal. Kata para ulama, wala yushtaratu fil maskani ayyakuna mamlukan li zauji. Untuk rumah itu tidak mesti rumah yang dimiliki suami. Artinya nggak harus rumah pribadi, boleh saja ngontrak. Yang penting tersedianya tempat tinggal. Terus yang ketujuh, al-asatsu, yaitu perabotan rumah. Ada tempat untuk duduk atau bisa pakai permadani gitu. Tergantung urf, kebutuhannya apa.
Terus yang kedelapan ada waktu tadfi'a wa tabrid. Penyejuk ruangan, pendingin ruangan. Apa? Apa, Pak? Buka jendela, angin masuk. Jadi jangan pikirannya AC terus, Pak. Tadi dibilang Masjid Ar-Rauf dulu itu terbuka itu. Itu sudah terbuka aja sudah ini. Jadi buka aja, kamar aja yang tertutup berarti. Jadi nggak harus tergantung lagi keadaannya gimana. Orang yang tinggal di bawah Gunung Merbabu itu sudah dingin loh, Pak. Di bawah Gunung Merapi sudah dingin. Iya kan? Ngapain butuh AC? AC sana nggak laku. Ya nggak laku apa? Jendela aja suruh buka, angin masuk. Maka tergantung. Terus yang kesembilan al-khadimah, pembantu, asisten rumah tangga. Ini pun dilihat dari kebutuhan juga dan tergantung urf. Tergantung kebutuhan, tergantung kebiasaan masing-masing tempat. Maka kita balik ke bahasan tadi, rincian tadi, tetap kembali ke besaran nafkah. Besaran nafkah dilihat dari kemampuan suami. Maka bagi suami yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan kurang mampu untuk penuhi hal tadi, maka dia tunaikan sesuai kemampuan. Misalnya untuk penyejuk ruangan, dia tidak bisa kipas angin, ya sudah, apa adanya saja. Karena dia mampu cuma seperti itu saja. Maka tergantung kebutuhan di sini dan tergantung kemampuan. Yang jelas kemampuan ini yang dari suami, ini yang jadi patokan. Nah, bagi para suami yang bekerja, maka ada keutamaan dalil-dalil yang menyebutkan keutamaan memberi nafkah. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma'at'amta nafsaka fa walaka shadaqah, wa ma'at'amta waladaka fa walaka shadaqah." Wa ma'at'amta zaujataka fawalaka shadaqah wa ma'at'amta khadimaka fawalaka shadaqah. Arti yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sedekah. Begitu pula makanan yang engkau berikan kepada anakmu, maka itu juga dinilai sedekah. Makanan yang engkau keluarkan untuk istrimu, maka itu juga dinilai sedekah. Yang engkau keluarkan untuk pembantumu, maka itu juga dinilai sedekah. Berarti di antara keutamaan beri nafkah adalah dihitung sebagai sedekah. Bahkan kalau dilihat dalam hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, ketika mengurutkan nafkah-nafkah, tempat-tempat diberikan nafkah, atau pengeluarkan harta tadi, Nabi SAW katakan, untuk keluarga, a'adhamuha ajron allazi anfaqtahu ala ahlik. Nafkah kepada keluargamu, pahalanya lebih besar daripada engkau berikan kepada yang lainnya. Maka di antara tujuan dari nafkah tadi adalah sebagai sedekah. Kemudian yang kedua, keutamaannya lagi adalah terlepas dari dosa karena melalaikan orang yang jadi tanggung jawabnya. Sebagaimana kata Nabi SAW, kafa bil mar'i itsman ayyudhayyi'a man yaqut. Cukup seorang itu dikatakan berdosa ketika dia melalaikan nafkah untuk keluarganya. Nafkah untuk orang yang ia tanggung. Dia tidak tanggung nafkah untuk keluarganya tadi, untuk istri, untuk anaknya, dosa dia. Seperti tadi saya sebutkan, ada perkataan yang sebutkan di awal tadi, ketika istrinya mampu, istrinya kaya, istrinya punya banyak harta, suami nggak kasih nafkah lagi, itu dosa di situ. Kemudian mencari nafkah juga itu adalah bagian dari pahala, mendapatkan pahala. Jika niatannya itu benar. Niatannya untuk cari pahala. Kata Nabi SAW, innaka latunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta alaiha.
hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya nafkah yang kau keluarkan, harta yang kau keluarkan dalam rangka mengharap wajah Allah, maka itu akan diberikan pahala sampai makanan yang kamu berikan kepada istrimu di mulut istrimu, maka itu pun juga dihitung sebagai pahala. Maka ketika suami itu keluar, kemudian dia niatkan seperti itu, pulang dia bawa nafkah yang halal, maka itu jadi pahala yang besar. Dan catatan penting di sini adalah nafkah itu sama dengan harta secara umum. Nafkah itu bukan dikejar banyaknya, namun dikejar halalnya, walaupun jumlahnya sedikit. Ada kalimat yang bagus dari Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah katakan gini, wal qalilu minal halali yubaraku fihi wal haramul kathiru yadhhab wa yamhaqullahu ta'ala. Harta yang halal walaupun jumlahnya sedikit itu lebih diberkahi daripada harta itu banyak tapi haram. Maka nantinya itu yadhhab, harta tersebut itu akan hilang dan Allah akan hancurkan harta tersebut. Maka prioritasnya cari harta yang halal, bukan harta yang haram. Kaitannya dengan nafkah lagi selain pada istri, ada nafkah pada orang-orang yang di atasnya. Ya, kita bahas dulu yang dari orang tua ke anak, ya berarti anak dulu, ya, yaitu sudah ada anak ataupun di sini ada cucu, maka nafkah itu juga ada di situ untuk diberikan. Kalau anak jelas. Kapan nafkah itu wajib dari orang tua pada anak, bahkan sampai pada cucunya? Yang pertama syaratnya itu adalah al-yasar lil asl. Untuk yang di atas ini berarti untuk orang tua masih diberikan kemudahan untuk memberikan nafkah. Syarat yang kedua adalah yang diberikan nafkah, yaitu orang yang di bawahnya tadi, yaitu anak ataupun cucu, itu masih shaghir, masih kecil. Yaitu dia belum punya kemampuan untuk memenuhi nafkah. Dan dia masih membutuhkan nafkah. Dan ini berlangsung sampai anak ini balik. Kalau sudah balik, sejatinya sudah lepas nafkah dari dirinya. Terus syarat yang ketiga, lil fakr lil walad, al fakr lil walad. Anak belum mampu dari sisi dia tidak punya kemampuan untuk memenuhi nafkahnya sendiri. Berarti kita lihat di sini ada 3 syarat, ya. Yang pertama, kemudahan dari orang yang di atas. Berarti bisa ayah, bisa sampai kakeknya. Terus yang kedua apa tadi? Yang diberi itu masih kecil. Tetap diberikan nafkah terus sampai nanti dia itu balik. Terus yang ketiga, yang di bawah ini dalam keadaan belum bisa memenuhi nafkah untuk dirinya sendiri. Maka nafkah untuk anak atau untuk cucu tadi jadi wajib. Adapun besarnya, ya, di sini besarnya tidak diberikan standar tertentu nafkah dari orang tua pada anak. Dilihat dari kifayah, dari kecukupan, dilihat dari urf masing-masing, sesuai dengan kemampuan. Karena berlaku juga ayat liyunfik dzu sa'ati min sa'ati, hendaklah memberikan nafkah sesuai dengan kelapangan yang diberikan, ya, untuk orang yang memberikan nafkah tadi. Kemudian nafkah dari anak pada orang tua.
anak memberi nafkah kepada orang tua atau cucu memberikan nafkah kepada kakek neneknya. Nah, ini masuk dalam bahasan ini. Apa syarat wajibnya? Satu. Apa syarat wajibnya? Kemudahan dari si anak atau cucu. Artinya punya kelapangan rezeki. Berarti kalau anak atau cucu sudah dalam keadaan hidup susah, tidak wajib memberi nafkah yang di atasnya, karena dia sendiri susah. Terus syarat yang kedua, al-faqr lil asl, yaitu yang di atasnya orang tua ataupun kakeknya, neneknya tadi memang dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi nafkahnya. Boleh jadi karena sudah tua, nggak ada kerjaan lagi. Boleh jadi juga tidak ada simpanan, tidak ada penghasilan. Adapun besarnya sama seperti tadi, yaitu dilihat dari kemampuan. Kemampuan seperti apa? Karena tadi dalam masalah nafkah sekali lagi bukan kita rinci nafkah orang yang diberi. Dia butuh apa saja bukan. Tapi dilihat dari apa tadi? Kemampuan. Nanti sesuaikan dengan masing-masing. Dan kalau kita lihat dari pembahasan tadi, sebenarnya tidak ada pertentangan antara nafkah kepada istri dengan nafkah pada orang tua. Harusnya ini nggak ditanyakan. Karena kalau sudah pentingkan kepada istri, istri sudah terpenuhi, ya sudah, istri nggak usah larang kalau anak laki itu memberi nafkah pada orang tuanya. Karena istri sudah terpenuhi. Maka ini nggak usah ditanya-tanya, nggak usah jadi perdebatan antara suami istri. Tapi kalau mau cari aman, suami kalau mau kasih pada orang tua, beritahu sama istrinya juga, dan istri harus ridho karena istri sudah terpenuhi hal ini. Kecuali kalau pas-pasan. Kalau memang kalau punya kelapangan rezeki, wajar saja dia kasih pada istrinya berlebih, kemudian ada kelebihan lagi dia kasih pada orang tuanya, apalagi orang tuanya itu susah. Kemudian bahasan yang terakhir, ini ketika terjadi perselisihan terkait dengan masalah nafkah. Yang jelas kita tahu tadi dari pembahasan tadi, suami punya kewajiban memberi nafkah kepada istri. Sekarang saya bahas kebalikannya. Istri punya kewajiban pada suami apa? Nafkah? Istri wajib beri nafkah pada suami? Bapak-bapak, istrinya kaya tadi itu loh, harus kasih pada suami? Atau kalau suami minta, wajib dikasih? Hah? Gimana Pak? Maka kalau ada istri yang kasih ke suami, itu kebaikan dari istri, itu sedekah dari istri. Oh Ustaz, ini ada istri yang bantu suaminya itu. Suaminya terlilit utang banyak, istrinya bantu dalam itu sedekahnya istri pada suami. Apakah masuk kewajiban? Tidak. Maka kita bahas tadi itu, kembali ke harta dari suami. Pertanyaannya di sini, kalau suami memiliki gaji, harta ini milik siapa? Milik suami apa milik istri? Saya ulang ini. Ini harus jawab dengan tulus, Pak, Bu. Kalau suami punya gaji, harta ini milik siapa? Tuh, ada bapak yang jawab juga istri, Pak Ustadz. Saya takut jawab kalau bilang ini milik saya semuanya. Habis saya nanti ketika pulang di rumah ini. Masalahnya ATM istri saya yang pegang semuanya, Ustadz. Sekarang saya tanya yang berikutnya. Kalau istri kerja, punya usaha, punya penghasilan,
Harta ini milik siapa? Lebih keras yang ini kayaknya ya. Baik. Kalau mau melihat kepemilikan individu, suami yang kerja, gaji asalnya itu milik suami. Tapi kembali ke pembahasan awal tadi ya, suami nafkahi dirinya sendiri dan dia punya kewajiban untuk nafkahi siapa? Istrinya. Walaupun istrinya tadi apa? Kaya. Berarti ada sebagian dia kasih itu sesuai kemampuan dia, atau mungkin kalau memang kebutuhannya seperti itu dia kasih harta ini untuk istrinya untuk nafkah. Terus kembali ke pembahasan istri tadi. Kalau istri punya gaji, punya penghasilan, berarti milik siapa? Istri. Harus kasih ke suami? Masya Allah. Kelar deh Pak. Ini kita lagi membahas mengatur harta rumah tangga Bapak Ibu sekalian. Problemnya bukan di sini. Problemnya itu ketika si suami punya harta, si istri punya harta, kemudian dijadikan satu aset di sini. Pertanyaannya, asetnya milik siapa jika ada sumbangsi dari suami dan istri bareng-bareng? Milik siapa? Istri lain. Yang adil adalah aset ini milik bersama. Betul nggak? Nggak bisa cuma karena lantaran nikah terus diklaim ini adalah milik saya. Suami bilang gitu, enggak, saya sudah nikah sama kamu, ya ini murni milik saya lah. Saya suamimu, kok kamu harus saya ngatur? Karena saya pemutus segala perkara di sini. Oh, enggak juga. Sama ketika istri punya aset, dia misalnya dapat dari hasil usaha dia, atau ini dia dapat dari warisan keluarga, berarti harta si istri ini milik siapa Pak? Istri. Sehingga kalau suami mau mengambil harta ini harus minta izin atau tidak? Minta izin. Kepemilikan pribadi itu diakui Pak dalam Islam. Makanya ketika Zainab istrinya Ibnu Mas'ud itu dapat nasihat dari Nabi SAW untuk sedekah, dia kan keluar ambil hartanya dulu, dia keluar bawa hartanya. Tapi kan suaminya Ibnu Mas'ud cegat dia. Kamu kemana tadi? Saya mau keluarkan harta ini, Rasulullah SAW anjurkan kami para wanita untuk sedekah supaya selamat dari neraka. Dia ambil harta dia, milik dia. Suaminya mau cegat itu untuk apa? Saya lebih berhak dapat hartamu daripada kamu kasih ke orang lain. Artinya saya lebih berhak dapat sedekah itu daripada kamu kasih ke orang lain. Berarti cerita ini menunjukkan harta si istri yang milik istri, dia mau kasih ke suaminya, suaminya harus minta izin. Nggak bisa suaminya tadi ngambil diam-diam, nggak bisa. Sebagaimana juga kalau itu harta suami, boleh nggak si istri ngambil diam-diam harta suami? Boleh nggak Pak? Jawab Pak, nggak boleh ini Pak. Nggak usah takut Pak. Boleh atau tidak? Izin dulu. Kecuali pada satu kasus. Ketika suami punya kemampuan nafkah berlebih, tapi dia tahan-tahan nafkahnya alias suaminya pelit. Seperti pada kisah Hindun. Hindun cerita tentang suaminya itu pelit untuk keluarkan nafkah, kemudian dia lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah, suamiku itu dia berikan nafkah tidak sesuai dengan yang kami butuhkan, padahal dia mampu untuk beri lebih. Kemudian Nabi SAW katakan apa? Khudhi, ambil mayak fiki dari suamimu apa yang mencukupimu, wa waladaki bil ma'ruf, dan mencukupi anakmu dengan cara yang ma'ruf. Cuma kasus ini saja baru tadi istri ngambil diam-diam dari dompet suami karena suaminya apa? Pelit.
Berarti kalau suaminya tidak pelit, boleh ngambil diam-diam? Boleh ngambil diam-diam, Pak? Hah? Boleh? Tidak. Kapan boleh ngambil diam-diam tadi? Bapak pelit atau tidak? Enggak, aman Pak, berarti aman. Itu aja. Balik ke masalah harta tadi, kepemilikan masing-masing diakui, kecuali tadi terjadi ya penggabungan harta jadi satu aset. Satu aset ini berarti dimiliki bersama. Ketika terjadi sengketa ke depannya, misalnya ingin diselesaikan masalah waris antara suami istri yang meninggal dulu. Biasanya siapa yang meninggal dulu? Suami apa istrinya, Pak? Suami. Kalau istri-istri jawab itu pasti suami. Suaminya meninggal duluan. Maka ada harta tadi yang jadi aset bersama. Maka harus dipisah dulu. Milik suami yang mana, milik istri yang mana. Karena suami yang meninggal duluan, maka yang dibagi hanya yang bagiannya suami. Yang bagiannya istri, istri ambil. Itu nggak boleh dibagi. Itu aja. Nanti kalau dalam kasus ada perselisihan tadi atau terjadi perceraian, nah itu baru tuh. Tapi ketika jalani hidup bersama biasanya tidak ada problem. Problemnya cuma dalam dua kasus. Yang pertama, ketika perebutan harta gono gini, atau yang kedua, ketika pembagian warisan. Nah itu baru jadi problem di situ. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya bisa sampaikan untuk masalah nafkah tadi. Silahkan jika ada pertanyaan, monggo. Ada yang nanya langsung? Silakan, Pak. Bapak dulu, ya. Silakan, Pak. Anak yatim. Nah, itu sebaiknya kita memberikan anak yatim itu dianggap sebagai anak kita, atau kita memberikan secara rutin secara bulanan. Oke. Berarti rincian kita ini masuk nafkah diri sendiri apa nafkah orang lain? Orang lain. Urutkan dulu berarti ya. Urutkan dari mana tadi? Istri dulu. Terus nanti mikir anak orang tua, ya kan? Kemudian nanti mikir kerabat. Karena masih ada keluarga-keluarga dekat. Baru kalau punya kelebihan lagi baru mikir apa tadi? Anak yatim. Bisa dengan banyak cara. Bisa jadikan anak angkat. Walaupun anak angkat ini tidak mesti satu rumah, Pak. Mungkin nggak kayak gitu? Mungkin. Sudah, dia sekolah di situ, saya nanggung nafkahnya. Bisa. Bisa juga, ya. Bisa juga dia adopsi anak ini. Tinggal satu rumah, tapi dengan aturan-aturan. Aturannya ketatnya banyak. Catatan penting, kalau ini diadopsi jadi anak angkat, tidak boleh diklaim oleh orang tua angkat, masuk di akte atau masuk di kartu keluarga ini sebagai anak kandungnya. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu menyandarkan anak kepada yang bukan bapaknya. Ini nggak dibolehkan. Maka tadi bisa saja dia asuh langsung, bisa jadi apa tadi? Dia nafkahi kebutuhan dia sampai sekolahnya dan kebutuhan sehari-harinya. Maka masuk ke dalam hadis Nabi SAW, saya dengan kafilul yatim, dengan orang-orang yang menyantuni anak yatim, kahata ini seperti dua jari ini dekat dengan Rasulullah SAW nanti di surga. Seperti itu. Baik, berikutnya lagi, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suami dan kalau ada kondisi udzur ya, berarti nanti istri harus memaklumi keadaan suami. Termasuk juga kepada keluarga, ya, kepada keluarga dekat misalnya. Ini sekarang punya uzur nih, akhirnya nggak kerja pas-pasan. Nah, berarti sesuaikan dengan kemampuan. Kemampuan seperti apa? Seperti itu, Pak. Ya, nanti lihat kemampuan masing-masing. Makanya tadi kita kembali lagi yang namanya nafkah dilihat dari kemampuan orang yang beri, bukan orang yang menerima. Ya.
Ada lagi tadi? Ya, monggo. Perempuan janda dinikahi bukan pakai wali resmi, pasti nikahnya siri, Pak. Pasti nggak lewat KUA ini. Aduh, nikahnya sudah siri, terus punya anak, anaknya tidak tercatat akte, itu disandarkan pada bapaknya, itu pasti, Pak. Ya, apakah ini jadi kewajiban nafkah? Nah, makanya awalnya kita ini perbaiki dulu, Pak. Kenapa tidak ngurus nikah secara resmi? Kenapa? Itu nikah kedua ketiga. Kenapa nikah kedua ketiga tidak ngurus secara resmi? Karena istri pertama belum kasih izin. Kenapa istri pertama nggak kasih izin? Kenapa, Pak? Tolong masalah ini diselesaikan. Itu urusan elu, bukan gua, Pak. Itu aja. Saya selalu sarankan kita itu di negara yang sudah mengatur semuanya. Kita nikah diatur sama negara enggak? Iya. Orang mau nikah lagi, mau poligami diatur sama negara atau tidak? Diatur. Dibolehkan atau tidak sama negara? Awas bilang ada yang bilang nggak boleh di sini, awas. Saya bisa nanti lapor yang bilang nggak boleh itu nanti. Diatur. Cuma kita yang malas ngurus syarat tersebut. Jelas itu? Ya. Jadi saya nggak mau jawab yang tadi, Pak. Saya mau jawab runtutan ceritanya dulu tadi itu. Ini yang diselesaikan. Sudah, kesimpulannya, Pak, kalau nikah resmi-resmi saja, nggak usah kucing-kucingan. Oke? Nah, kalau ini sudah terjawab, baru nanti saya jawab itu lagi, Pak. Berarti nanti solusinya adalah minta izin istri pertama. Terus setelah itu tadi sudah nikah duluan kan? Berarti tinggal isbat nikah. Nikahnya disahkan nanti di pengadilan agama. Nah, baru nanti dapat masalah nafkah tadi untuk anak-anak nanti bisa penuhi itu. Kasihan, Pak. Kesimpulan yang paling mudah adalah kalau ini tidak diurus resmi di negara ini, pasti ada ketidakadilan. Padahal dalam poligami harus adil. Harus adil, Pak. Kalau tidak di hari kiamat nanti dia jalan miring sebelah. Ini ayat-ayat kayak hadis-hadis kayak gini ini harus disampaikan juga nih, Pak. Jangan lihat salah satu saja itu hadis tuh. Saya ingin jalankan sunnah Nabi. Lihat lagi hadis yang lainnya. Jelas? Oke. Jadi kalau jenengan tanya ke saya termasuk yang pro ikut aturan resmi. Ya, aman semuanya, nggak ada problem. Karena kalau ini tidak aturan resmi, akhirnya nikah siri kan problemnya banyak. Nanti nikah sudah siri, nanti gugatnya sulit, habis itu ke masalah anak tadi yang jenengan tanyakan, dan masalah-masalah rentetan yang banyak yang lainnya. Itu selesaikan baik-baik secara aturan negara saja. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, Anda pernah dengar bahwa jika suami tidak bisa sepenuhnya menafkahi, sedangkan istri bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, maka istri boleh menganggap harta yang dikeluarkannya sebagai utang suami. Menolak ajakan suami juga untuk jima. Nggak bisa ini. Apakah dalil ini yang benar? Selama suami istri ya tetap itu terpenuhi. Satu. Terus yang kedua tadi menganggap harta yang dikeluarkan sebagai utang suami. Gini aja berpikirnya gini. Kenapa berpikirnya tidak mau membantu? Ya kan tadi yang seperti saya sebutkan sedekah tadi. Kenapa pemikirannya? Saya mau bersedekah untuk suami saya. Kenapa kok harus jadi utang? Ya, kalau dia bisa berpikir ini jadi sedekah, masya Allah itu pahala luar biasa loh di situ. Daripada dia memikirkan ini saya keluarkan, besok saya akan nagih lagi pada suami saya. Coba cara berpikirnya nanti diubah. Ini mikir sebagai sedekah dan insya Allah nanti dapat pahala. Bolehkah istri minta suami untuk berdandan di depan istrinya? Bolehkah istri meminta suami untuk berdandan di depan istrinya? Minimal rapi dan tidak bau saja.
Ini sebenarnya bukan pertanyaan, lagi curhat. Ini supaya minta bapak-bapak kalau di depan istri itu ya mbok jangan apa adanya juga. Sebagaimana nanti istri di depan suami itu dituntut cantik, bapak juga demikian. Bau nggak enak dihilangkan, terus ada wangi-wangi dikit gitu loh Pak. Ini lagi curhat tentang keadaan para suami. Semoga Allah beri taufik untuk para suami juga. Ustadz, kalau kita menjauh dari seorang apa berarti kita memutuskan tali silaturahim? Oh, ini tergantung ini. Ini masalah apa? Kalau menghindarnya dikarenakan tagih utang, bapak menghindar, nggak boleh Pak. Ya, jangan kabur. Tunaikan hak tersebut, tunaikan hak orang. Namun kalau dia menghindar dikarenakan kok orang ini dengan saya kok kelakuannya jelek ya? Kok kalau ketemu saya itu minta pinjam uang terus? Nah, bisa saja menghindar. Nah, ini tergantung maksudnya seperti apa. Wallahu a'lam. Bila suami menikahi janda beranak 2, nafkah anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab siapa? Mantan suami si janda atau suami yang sekarang? Apa jawabannya, Pak? Apa jawabannya? Ini cuma mau ngambil yang enak-enaknya saja ini. Walaupun memang urusannya cuma dengan si janda ini, benar. Tapi coba mikir bapak-bapak sekalian, masa nikahi janda ini punya anak, terus misalnya anak ini nggak ada yang nanggung nih. Masa dari si laki-laki nggak mau nanggung sama sekali? Kan dia bawa anak. Resiko nikahi janda seperti ini. Maka saran saya cari janda tapi nggak punya anak Pak. Itu kan selesai. Itu aja cara mikirnya. Bukan mau lepas itu walaupun itu dibenarkan iya. Tapi ya mikirnya juga cara mikirnya. Dia punya anak. Masa dibiarkan anaknya terlantar gitu saja. Dari yang nikahi si perempuan ini nggak nanggung sama sekali. Ya masalah adab aja. Masa nggak ngikut anak-anaknya juga ditanggung? Gitu. Ya, cara mikirnya diubah. Wallahu a'lam. Sejak Covid bapak saya sudah tidak bekerja. Lalu untuk kebutuhan keluarga hanya mengandalkan pekerjaan mama saya dalam usaha catering. Bapak saya jadinya hanya di rumah dan membantu mama saya yang masak catering tadi. Di samping itu papa saya antar jemput saudara saya, tapi tidak ada sepeser pun uang diberi ke mama saya. Malah mama yang beri, apa papa saya termasuk tidak beri nafkah. Kalau si suami mampu memberikan nafkah itu apa? Mampu kerja. Buktinya tadi dia masih bisa ngantar saudara, iya kan? Masih bisa kerja nggak kalau seperti ini? Masih. Maka tetap disarankan untuk beri nafkah kepada keluarga. Walaupun tadi catatannya, walaupun istrinya kaya, punya harta. Ustadz, bagaimana kalau suami kurang berusaha mencari nafkah? Apakah ia berdosa? Ini perlu dilihat lagi, kurang mampu. Suami kurang berusaha, ini bagaimana? Bisa jadi gini, suami sudah bekerja, sudah kerja keras, namun standar istri terlalu tinggi, maka pasti nanti akan dianggap selalu kurang lagi. Berarti mana yang harus diperbaiki? Mana yang harus diperbaiki di sini, Pak? Standar siapa? Istri. Turunkan standar. Namun kalau memang standarnya sudah rendah tadi, si suami tidak mau kerja untuk memenuhi standar yang rendah tadi, berarti suami dianggap malas. Padahal punya kemampuan lebih, maka dianggap nanti masuk dalam hadis kafa bil mari itsman ayudhayya may yakut. Cukup seorang itu berdosa ketika dia itu tidak menunaikan orang yang harus jadi tanggung jawab dirinya.
Apakah nafkah yang diberikan pada istri yang harus lebih besar daripada untuk diri sendiri? Pembagiannya seperti apa yang paling baik? Maka tadi saya pakai standar, lihat dari kemampuan suami. Kemampuan suami kan berarti untuk dirinya, kemudian untuk istri, kemudian untuk anak. Lihat dari kemampuan suami, bukan dilihat dari daftar list yang istri tawarkan, bukan. Karena kalau dipenuhi semuanya ini, wah itu pasti berat itu keinginan istri itu banyak sekali. Skincare-nya aja luar biasa loh Pak. Biaya salonnya sih luar biasa loh. Healingnya belum healing Pak. Nah, makanya pakai standar suami. Suami memberi sejumlah uang tiap bulan untuk kebutuhan keluarga. Apakah perlu dia mention bahwa dari jumlah tersebut sekian rupiah untuk nafkah istri? Apabila tidak dimention, dari mana istri tahu hak dia dari uang bulanan yang harus dia kelola? Biasanya kalau suami sudah nitip uang seperti ini, semuanya untuk nafkah. Semua itu untuk nafkah. Masalah untuk belanja istri bagaimana? Itu kalau suami punya kelebihan. Ya, kalau suami punya kelebihan harta, maka nanti ini sisanya kamu pakai untuk kebutuhanmu. Tapi rata-rata suami kasih ini biasanya untuk nafkah dulu. Kalau kelebihan suami kasih lagi. Itu kalau punya kelebihan harta. Kalau pas-pasan ya sudah, berarti hanya penuhi untuk nafkah saja. Apabila dalam suatu periode suami tidak berpenghasilan sehingga kebutuhan rumah tangga dibiayai istri, apakah setelah suami kembali berpenghasilan dia wajib bayar nafkah yang selama itu ditanggung istrinya? Dari pembahasan tadi iya. Tapi saran saya tadi apa? Kalau bisa istri berkelapangan, dia itu memberikan hartanya tadi, tujuannya apa? Sedekah. Insya Allah dapat pahala dari sedekah tadi. Jika ortu masih butuh sedekah harta, tapi anak maunya haji atau umroh, mana lebih dulu? Tadi pakai skala prioritas ya. Ada nafkah untuk keluarga, istri, anak masuk, baru kemudian nafkah untuk usul, nafkah untuk orang tua, asal orang tua. Nafkah orang tua tadi jadi wajib kapan? Ketika anak punya kelapangan. Orang tua dalam keadaan butuh, dalam keadaan tidak mampu. Di sini dikatakan ortu masih butuh sedekah harta. Artinya ortu masih butuh dinafkahi. Maka saran saya lebih dahulukan ini terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan keluarkan seperti ini Allah akan lapangkan rezekinya lagi untuk haji atau untuk umroh insya Allah. Ustadz, nafkah istri wajib. Bagaimana seorang anak laki-laki menafkahi ibunya yang tidak mampu? Apakah juga wajib? Tadi pakai skala prioritas. Prioritasnya mana dulu dinafkahi? Istri. Oke, jika sudah terpenuhi istri punya kelebihan, maka dia mikir ibunya tadi. Dia mikir ibunya, dilihat tadi dari kelapangan rezekinya dan tadi dari kemampuan orang tuanya tersebut. Kalau orang tuanya mampu dia nafkahi karena dia punya kelapangan, maka berikan nanti nafkah untuk orang tua dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada? Silakan. Monggo. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perselingkuhan, ekonomi, masalah perceraian ya. Terus sejauh mana istri boleh bercerai, ceraikan suaminya, untuk cerai. Sedangkan mungkin suaminya sudah tidak bekerja, sudah tidak bisa memberikan nafkah, baik lahir maupun batin. Apakah dan ini sudah tidak bisa bersabar ya? Apakah boleh menuntut bercerai kepada suami? Selama hidup saat mulai dari nikah suami nanggung apa adanya.
Kenapa ketika dalam keadaan susah kok mau lepas? Maka selalu kalau permasalahan kayak gini, saya tetap sarankan memilih untuk sabar terlebih dahulu. Di samping suami dan istri ini saling dukung untuk masalah nafkah tadi. Kalau memang suami tidak punya kemampuan lagi, istri bisa bantu. Kalau enggak, mereka mikir bareng-bareng untuk nafkah tersebut. Mudah-mudahan nanti dapat solusi. Sebenarnya permasalahannya lagi adalah bagaimana kita membuka pintu rezeki tadi. Membuka pintu rezeki itu mulai dari perbaikan 3 hal terlebih dahulu. Takwa, tawakal, dan juga istiqomahnya dalam beragama. Takwa itu Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Terus tawakal, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, dia menyadarkan diri kepada Allah dalam segala urusan dia, maka Allah akan berikan padanya kecukupan. Sedangkan istiqamah, wa allau istaqamu ala tariqatil asqainahum ma'an ghadaqa. Seandainya mereka itu mau istiqomah, maka Allah itu akan menurunkan hujan dari langit. 3 ini jadi kunci utama dulu. Jadi kalau ada permasalahan ekonomi, perbaiki 3 ini dulu. Kita mindsetnya itu harus diubah, bukan cari hartanya dulu. Tapi bagaimana pintu rezeki terbuka itu dengan 3 ini ada dulu nih. Kalau 3 ini jalankan dengan baik, mau perbaiki 3 ini, ketakwaannya diperbaiki dari sisi ibadah. Kemudian tawakalnya perbaiki dulu, bagaimana menyandarkan hati kepada Allah, baru istiqomahnya diperbaiki lagi. Maka kalau ini diperbaiki pelan-pelan, nanti pintu rezeki itu akan terbuka. Maka milih untuk sabar terlebih dahulu. Siapa tahu dari sini nanti akan diberikan jalan keluar dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, cukup untuk pembahasan kita sore hari ini. Semoga jadi ilmu yang manfaat dan Allah bimbing kita semuanya untuk beramal soleh dan Allah memberkahi rezeki kita semua. Kami cukupkan ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Descansa de la